Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang APT Kuwait 1 yang mana akan menjelaskan beberapa dasar kaidah-kaidah yang terdapat dalam bahasa Arab yang terkait dengan nahwu dan shorof. Sebelumnya, mari kita mulai kelas kita pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja kita akan membahas soal yang pertama, yaitu di sini ada kalimat yang pertama yaitu nuktoh-nuktoh atau titik-titik adkhulul fasla fil madrasati. Nah, di sini kita untuk beberapa soal di awal kita akan membahas yang berkaitan dengan fiil atau bisa disebut dengan kata kerja. Nah, mungkin sebelumnya di sini saya akan memberikan beberapa penjelasan terkait dengan fiil dan domir. Nah, sebelumnya dalam bahasa Arab itu ada yang namanya ad-domir atau domair atau bisa disebut dengan subjek. Di sini ada huwa, huma, hum, hiya, hunna. Anta, antuma, antum, anti, antunna, ana, nahnu. Nah, di sini artinya apa? Huwa itu untuk dia orang laki-laki, huma itu untuk dua orang, hum untuk mereka para laki-laki, hiya untuk dia perempuan, hunna untuk mereka perempuan. Nah, sedangkan anta untuk kamu, antuma untuk kamu dua orang, antum untuk kamu orang banyak, anti untuk kamu perempuan, antuna untuk mereka kamu orang banyak, untuk khususnya yang perempuan. Ana, saya dan nahnu itu untuk kita. Nah, ini terkait dengan ad-domir. Nah, ini semuanya disebut dengan ad-domir. Nah, dalam bahasa Arab ini disebut dengan domir. Biasanya disambung dengan yang namanya al-fi'il. Nah, dalam bahasa Arab sendiri itu ada yang namanya fi'il madhi dan fi'il mudhari. Nah, yang di sini ada contoh qara'a yaqra'u, akala ya'kulu, syariba yashrabu. Nah, di sini yang pertama ini disebut dengan fi'il madhi atau bisa disebut dengan fi'il yang lampau atau yang telah dikerjakan atau yang telah lalu. Nah, terus sedangkan selanjutnya itu ada fi'il fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari ini apa? Fi'il yang sedang dikerjakan atau akan dikerjakan. Nah, ini adalah bentuk dasar dari sebuah fi'il. Ini adalah bentuk dasar dari fi'il. Semuanya dasarnya seperti ini. Misalkan ada lagi kataba yaktubu. Itu juga seperti dasarnya. Nah, ketika fi'il ini digabungkan dengan sebuah domir yang di awal ini, nah, dalam fi'il mudhari itu yang diperhatikan adalah huruf iya-nya yang di awal. Nah, di sini huruf ya namanya ini disebut dengan yaun mudhari'ah atau ya mudhari'. Nah, ketika fi'il mudhari tergabung dalam salah satu di antara domir yang sebelah kanan ini, maka yang berubah hanya iya-nya saja. Misalkan di sini ada contoh disesuaikan dengan yang ada di samping sini. Ketika misalkan kata qaraah atau membaca, qaraah untuk huwa itu apa? Yaqra'u. Nah, berarti sama bentuk dasarnya. Nah, kalau dua orang apa? Yaqra'ani. Nah, yaqra'ani apa? Untuk menunjukkan dua orang, yaqra'ani. Nah, ini untuk dua orang dan ini iya-nya di depan tidak berubah karena masih berkaitan dengan orang yang ketiga. Nah, selanjutnya yaqra'u. Ini untuk hum. Yaqra'una itu untuk hum. Nah, terus untuk hiya bagaimana? Itu berubah. Hiya itu karena dia merupakan orang ketiga perempuan, maka di sini yang berubah adalah tak ya-nya menjadi tak menjadi takra'u. Nah, dan hunna menjadi yakro yakrona. Nah, selanjutnya di sini anta. Nah, di situ yang berubah adalah takra'u antum takra'ani. Nah, di sini untuk menunjukkan dua orang. Sama seperti sebelumnya di sini ada yakra'una, ini takra'una. Bedanya antara ya dan taknya di depan. Seperti itu. Nah, terus ada perbedaan antara anti dan anta. Di sini ada tambahan
ya dan nun. Nah, di sini. Tapi di depannya sama, ada huruf taknya. Untuk menunjukkan kata anti, berarti tandanya apa? Ada ya dan nun di belakang, tapi di depannya sama memiliki huruf ta gitu. Dan selanjutnya untuk ana. Nah, yang berubah tadi kan hanya di ya mudhora'ahnya. Maka ketika disambungkan dengan kata ana atau saya, maka yang berubah adalah ya mudhora'ahnya diganti dengan a dengan alif. Maka menjadi akra'u, ana akra'u. Begitu juga dengan nahnu. Maka yang diganti di sini adalah nunnya. Seperti itu. Yang diganti adalah nun menjadi nahnu nakra'u. Mungkin bisa dipahami berkaitan dengan gabungan antara domir dengan uh, fiil mudhari. Di sini adalah domir dan mudhari'nya. Ketika domir masuk kepada fiil mudhari, maka yang berubah hanya di ya-nya, disesuaikan dengan domir yang bersangkutan. Nah, coba kita kembali lagi kepada soal yang tadi. Nah, di sini nuktoh-nuktoh titik-titik adkhulul fasla fil madrasati. Di sini merupakan adkhulu. Berarti untuk kata dasarnya apa? Dakhala yadkhulu. Maka di sini yang berubah huruf mudhari'ahnya ya. Ya-nya berubah menjadi alif. Nah, seperti penjelasan sebelumnya, jika ya mudhari'ahnya itu berganti alif, maka yang sesuai apa? Apakah anta, ana, nahnu, atau antum? Kira-kira yang mana? Nah, karena alif ini menunjukkan sebagai domirnya itu ana, maka yang sesuai adalah ana atau dengan makna saya. Bisa diterjemahkan ana adkhulul fasla fil madrasah, saya masuk kelas di sekolah. Nah, seperti itu. Terus untuk soal yang kedua di sini ada ya Muhammadu aina tadhabu fil masai nukta ilal masjidi. Nah, misalkan dalam sebuah percakapan itu ada seseorang yang menanyakan, ya Muhammad, misalkan Hasan atau Ali menanyakan, ya Muhammad, aina tadhabu fil masa? Kemana kamu pergi di sore hari? Ditanya. Maka jawabnya bagaimana? Yang seharusnya. Di sini ada beberapa pilihan idhab. Nah, kalau idhab ini kata perintah karena ditandai dengan sukun di belakang. Terus yang kedua nadhabu. Nah, kalau nadhabu berarti memiliki makna kita atau kami. Nah, kalau yang ketiga yadhabu. Nah, di sini ya-nya berarti di sini memiliki domir huwa atau dia laki-laki. Nah, sedangkan yang terakhir ada adhabu. Berarti yang ini menunjukkan makna ana atau saya. Maka yang sesuai ketika di dalam sebuah dialog, ya Muhammad, aina tadhabu fil masa? Kemana kamu pergi? Seharusnya menjawab saya pergi ke masjid. Nah, maka yang lebih sesuai atau lebih tepatnya adalah adhabu. Saya pergi ke masjid. Itu yang berkaitan dengan fiil mudhari. Nah, terus selanjutnya di sini ada pembahasan tentang isim isyarah atau ismul isyarah. Sebelumnya kita masuk dulu ke pembahasan. Nah, di sini ada yang namanya hadza. Hadza itu artinya ini. Zalika itu artinya itu. Sedangkan hadihi itu juga sama artinya ini. Dan tilka itu juga memiliki arti itu. Nah, bedanya apa di sini? Nah, di sini yang membedakan adalah mudzakkar dan muannas. Sesuai dengan benda yang dituju seperti ini. Nah, di sini kan ada hadza al-kursiyyu, dzalika al-maktabu. Ini adalah kursi, ini meja. Nah, sedangkan di sini hadhihi al-madrasatu. Nah, dan tilka al-jami'atu. Seperti itu. Nah, dan di sini membedakan apa? Adalah mudzakkar dan muannasnya. Jika hadza ini digunakan untuk mudzakkar atau kata benda yang tidak memiliki tak marbutoh di belakangnya. Sedangkan muannas itu hadhihi dan tilka itu digunakan untuk benda yang berjenis
muannas atau memiliki ciri tak marbutoh. Seperti itu. Nah, di sini tandanya kata benda atau isim itu disebut muannas itu memiliki ya ciri-ciri ada tak marbutoh di belakangnya seperti ini. Maka kata benda ini disebut dengan isim yang muannas. Sedangkan yang tidak memiliki tak marbutoh seperti ini itu disebut muzakkar. Maka jika disandingkan dengan isim isyarah yang di sini maka menggunakan hadza. Hadzal akurisiyum. Maka jangan menggunakan hadzal madrasatu. Tidak sesuai jika digabungkan dengan sini. Bukan 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 penggunaannya. Begitu juga sebaliknya jika hadihi disandingkan dengan al-kursiyyu, itu tidak sesuai. Maka disesuaikan dengan kaidah yang telah ada. Hadihi al-madrasatu. Contoh lain misalkan hadihi as-sayyaratu. Tilka al-jawwalatu. Itu untuk pembahasan tentang isim isyarah. Coba kita kembali lagi ke soal yang tadi. Di sini ada soalnya hadza faslun. Ini kelas. Wah, nuktoh maktabatun. Nah, di sini ada ciri-cirinya. Kalau ini hadza faslun. Nah, faslun itu kan tidak ada tak marbutohnya. Maka sesuai sudah memakai kata hadza. Nah, sedangkan di sini ada tak marbutoh maktabatun atau perpustakaan memiliki tanda tak marbutoh. Maka di sini ini merupakan isim yang muannas. Nah, kira-kira mana yang sesuai di sini? Kalau dalam diterjemahkan hadza faslun ini kelas dan contoh, nah kira-kira apa? Kam. Kalau kam itu berapa? Tidak sesuai. Aina di mana? Nah, tidak sesuai dengan konteks soal yang di atas. Zalika. Nah, zalika ini biasanya digunakan untuk muzakkar. Sedangkan yang di sini dituntut untuk yang muannas. Nah, di sini ada hadhihi. Nah, hadhihi ini sudah seperti sebelumnya di penjelasan barusan. Hadhihi ini untuk digunakan untuk isim yang muannas. Maka jawabannya adalah hadhihi. Hadza faslun wa hadhihi maktabatun. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal yang selanjutnya. Nah, ya Hasan, udkhulul faslah. Nah, di sini ada sebuah percakapan, ada dialog. Ya Hasan, wahai Hasan, udkhulul faslah. Di sini ada perintah. Ada perintah. Apa tandanya? Ini ada tanda serunya yang menunjukkan itu adalah kata perintah. Udkhulul faslah, masuklah ke kelas. Nah, kira-kira bagaimana jawabannya si Hasan ini? Nah, sedangkan di sini menunjukkan sa'adkhulul faslah yang memiliki makna saya akan masuk kelas. Nah, jika melihat jawaban yang ada di sini, 4 jawaban akan dijawab la, tidak. Nah, kalau tidak berarti kan dia tidak akan masuk ke kelas. Melihat dari jawaban yang ada. Terus yang hal, apakah? Nah, di sini kalau misalkan apakah seharusnya ada tanda tanya di belakang. Itu tidak sesuai. Izan, itu seperti, memiliki mana jadi atau so gitu seperti. Kira-kira di sini sesuai nggak dengan kalimat izan ini? Nah, sepertinya kurang. Nah, maka jika na'am, ya Hasan udkhul faslah. Nah, jika jawabannya sa'adkhul faslah, maka yang lebih sesuai adalah na'am. Iya, seperti itu. Ya Hasan udkhulul faslah. Ya Hasan masuk kelas. Na'am. Iya, saya akan masuk kelas. Baik, selanjutnya kita masuk ke soal yang selanjutnya. Nah, di sini sebenarnya titik-titiknya itu terletak di akhir kalimat setelah kata mina. Nah, mungkin di sini pembahasannya tentang harful jarri. Mungkin kita akan masuk ke pembahasan terlebih dahulu. Harful jarri. Nah, di sini ada. Nah, itu ada beberapa macam tentang huruf jar. Itu ada min, dari, ila, ke, an. Dari, ala di atas, bi di dalam, alba itu bisa dengan bi. Bisa disambungkan dengan bi. Itu memiliki makna dengan. Lam biasanya disebut dengan li atau al-kaf
dengan K. Nah, di sini ada contohnya, adhabu hilal madrasati. Nah, ketika sebuah isim atau kata benda, nah itu didahului oleh salah satu huruf jar atau harfu jar, maka dia wajib akhir katanya itu diberikan kasroh. Itu. Contoh yang kedua, ajlisu fil kursiyyi. Maka wajib diharokati kasroh. Arji'u minal madrasah, saya berpulang dari sekolah. Aktubu bil qalami. Saya menulis dengan pena. Ini kata bi. Maka sesemuanya, semua isim yang didahului oleh salah satu huruf jar di sini, maka akhir kata itu wajib menggunakan kasroh. Itu. Nah, coba kita kembali lagi ke soal sebelumnya. Ali yaqra'ul Qur'ana mina titik titik titik. Nah, mina ini kan adalah huruf huruf jar. Maka seharusnya yang terjadi ketika setelah huruf jar itu apa? Maka wajib di kasroh. Mana kira-kira jawaban yang ada kasrohnya? Yang pertama al-ustadzun, tidak mungkin. Nah, al-ustadzi. Nah, ini. Artinya jawaban yang nomor dua. Al-ustadzah, tidak mungkin al-ustadzah karena dia berharokat fathah. Al-ustadzu, nah, juga tidak sesuai dengan kaidah yang ada. Maka yang sesuai adalah al-ustadzi. Jadi Ali yaqra'ul Qur'ana minal ustadzi. Nah, selanjutnya ini masih berkaitan dengan harfu jar. Yatakallamu at-talibu bi titik-titik fil madrasati. Yatakallamu at-talibu, siswa berbicara dengan. Nah, di sini jawabannya al-lughah al-arabiyah, itu bahasa Arab. Yang pertama itu al-lughata al-arabiyata. Nah, yang kedua lughatan arabiyatan. Nah, yang ketiga al-lughatu al-arabiyatu. Yang keempat al-lughati al-arabiyati. Nah, kira-kira yang sesuai yang mana? Karena melihat di sini adalah huruf B, dan huruf B itu termasuk dari huruf jar yang harus mengkasrohkan huruf akhirnya. Maka yang lebih sesuai, yang lebih tepat adalah al-lughati al-arabiyati. Maka jawabannya yang keempat. Jadi yatakallamu at-talibu bil lughati al-arabiyyati fil madrasati. Itu terus selanjutnya, ana ajlisu ala titik 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 fi sobahi. Ini masih baik berkaitan dengan huruf jar. Masih berkaitan dengan huruf jar. Coba kita lihat jawabannya, al-maktaba al-kursiyyi al-kursiyyu al-maktabu. Nah, di sini kan dari konteks kalimatnya ana ajlisu, saya duduk di atas, fi sobahi, di pagi hari. Nah, kira-kira kalau duduk itu sesuainya di apa? Al-maktab itu meja, al-kursi itu kursi. Maka yang lebih sesuai dari jawaban adalah al-kursi atau kursi. Tapi di sini ada dua jawaban, al-kursiyi sama al-kursiyu. Maka melihat dari kaidah sebelumnya bahwasanya ala itu adalah huruf jar, maka ya yang terjadi, yang wajib dilakukan pada isim setelahnya atau kata benda setelahnya yaitu di kasroh. Maka jawabannya adalah al-kursiyyi. Ana ajlisu 'alal kursiyyi fis sabahi. Nah, ini soal selanjutnya, ini kembali lagi berkaitan dengan fiil, dengan domir yang ada tadi. Di sini adalah ya Ali, wahai Ali titik-titik al-kitabah fil fasli. Nah, di sini ada tanda-tandanya dalam soal ini memiliki tanda seru. Berarti kalau memiliki tanda seru itu merupakan kalimat kalimat perintah seperti contoh yang di atas tadi. Nah, maka di sini kita lihat di jawabannya ini kira-kira mana yang memiliki kata perintah. Seperti itu. Yang pertama, takra'u. Nah, takra'u ini ada yang namanya tak di sini. Biasanya tak ini merupakan ganti dari ya mudhari'ah. Biasanya kalau tidak anta berarti hiya.
ya takra'u atau anta takra'u. Terus yang kedua ada ikro. Nah, sudah disinggung sebelumnya kalau kata perintah itu memiliki ciri sukun di akhir katanya atau di akhir kalimatnya, atau ikro'i. Nah, ini juga memiliki ciri-ciri yang serupa. Nah, terus yang terakhir ada yakro'u. Nah, yakro'u ini ada di sini ada ya-nya, ada ya mudhoro'ah. Nah, di mana di antara yang keempat jawaban ini yang memiliki kata perintah yang sesuai dari soal di atas? Ya Ali, titik alkitabah. Kalau melihat jawaban di sini dari kata qara'a yaqra'u, memiliki arti membaca. Ya Ali, bacalah kitab di kelas. Maka jawaban yang sesuai adalah dengan kaidah sorof dan nahu, maka yang lebih tepat adalah ikro. Ya Ali, ikro al-kitabah fil fasli. Nah, terus selanjutnya kita masih berkaitan dengan fiil juga. Nah, di sini ada Fatimatu tashrobu titik-titik kulla yaumin fil baiti. Nah, Fatimah meminum. Nah, Fatimah itu bisa bisa disandingkan dengan orang ketiga. Berarti bisa hiya. Hiya tashrobu atau Fatimah tashrobu titik-titik kulla yaumin fil baiti. Nah, setiap hari di rumah. Nah, kira-kira kalau minum apa yang kira-kira? Kalau yang pertama dari segi konteks pertanyaannya, atau makanan, ad-darajah itu sepeda, al-qahwah itu kopi, yang keempat ada asyai, asyai itu teh. Nah, dari segi konteks soal dengan jawaban itu yang sesuai ada dua, al-qahwah dan syai. Al-qahwah dan syai itu minuman yang bisa diminum, al-qahwah kopi dan asyai teh. Nah, namun di sini yang lebih sesuai yang mana dengan kaidah bahasa Arab. Nah, coba kita masuk ke pembahasan dulu. Nah, di sini itu termasuk ke dalam kaidah antara fiil, fa'il dan maf'ul bih. Di sini ada contoh Muhammad yakulu ar-ruzzah. Nah, di sini ada Muhammad yakulu ar-ruzzah. Aliyun yadribu al-kalbah. Nah, ada fiil, ada objeknya. Hasan yarkabu ad-darrajata. Nah, di sini. Nah, di sini ada cirinya. Coba di sini kita lihat pembahasannya. Muhammad itu bisa disebut dengan fa'il atau subjek atau pelakunya. Nah, yakulu kata kerja atau disebut dengan fi'ilnya atau fi'il di sini. Nah, terus selanjutnya ada ar-ruzzah. Ar-ruzzah ini apa? Objeknya atau disebut dengan maf'ul bih. Nah, maf'ul bih ar-ruzzah. Nah, di sini ada ciri-cirinya, ada kaidahnya. Nah, maf'ul bih itu ciri-cirinya apa? Yaitu dengan fathah. Kita lihat contoh yang lainnya. Ali yadribu al-kalba. Nah, ada fathahnya. Hasan yarkabu ad-darajata. Ada fathahnya juga. Nah, ketika ada fa'il atau pelaku, terus ada fi'il atau predikat atau kata kerjanya, terus ada objeknya objek yang dikerjakan, maka objeknya itu harus di fathah. Itu disebut dengan maf'ul bih, ar-ruzzah. Muhammad yaqul ar-ruzzah. Contoh lain, Muhammad yashtari as-sayyarata. Muhammad membeli mobil. Yashtari itu sebuah kata kerja atau sebuah fiil yang memiliki arti membeli. As-sayyarata itu mobil, maka wajib setelah fiil itu ketika menunjukkan sebuah objek, maka di akhir katanya itu diharuskan menggunakan fathah. As-sayyarata aruzza al-kalba ad-darajah. Nah, coba kita lanjut ke soal yang tadi. Fatimatu tashrobu titik kula yaumin fil baiti. Nah, di sini ada dua jawaban antara al-qahwat. Sini jawabannya pertama al-qahwati asyayya. Nah, kira-kira yang berharokat fathah yang mana antara qahwah dan syai ini? Itu asyai. Maka yang lebih tepat adalah asyayya. Kalau al-qahwati itu kasroh. Biasanya apa? Hal yang menjadikan kasroh biasanya didahului oleh huruf jar. Seperti itu. Nah, sedangkan
Di sini juga ada jawaban ada rojata. Ada roja itu juga sebagai maf'ul atau objek, tapi tidak sesuai. Masa sepeda diminum? Ah, itu secara konteks tidak masuk. Maka yang lebih sesuai dan lebih tepat adalah asyai. Itu. Nah, terus di sini selanjutnya titik-titik tashtari kitab Arabiyati. Ashtari fisuki. Nah, sini ada titik-titik, ada tanda tanya. Berarti di sini memerlukan tanda tanya. Di jawabannya di sini ada keterangan tempat. Ashtari fisuki. Berarti kalau ada keterangan tempat itu menanyakan apa? Menanyakan tempat. Di sini ada beberapa pertanyaan. Misalkan aina itu memiliki mana di mana. Naam itu memiliki mana iya, hal itu apakah, kaifa itu bagaimana. Nah, kira-kira dari empat kata tanya di sini yang memiliki yang menunjukkan untuk keterangan tempat itu apa? Yang pasti adalah aina atau di mana. Maka jawabannya adalah aina. Jika disambungkan, aina tashtari kitab al-Arabiyyah? Nah, di mana kamu membeli buku bahasa Arab? Jawab ashtari fisuki, maka sesuai. Aina di mana? Jawabannya adalah fisuki. Nah, selanjutnya juga ada kata tanya juga di sini. Nah, titik-titik as-sa'atul an, as-sa'atu al-an fil wahidati tamaman. Nah, di sini ada keterangan jam atau waktu atau jumlah. Nah, di sini ada al-an fil wahidah, ada satu. Ada kata satu atau keterangan angka atau jumlah. Maka yang sesuai ketika ada keterangan angka di situ, maka untuk pertanyaan yang lebih sesuai itu biasanya apa? Berapa? Itu. Coba kita lihat jawabannya. Di sini ada kam, itu adanya berapa? Bima itu dengan apa? Kaifa bagaimana? Aina itu di mana? Nah, kira-kira yang lebih sesuai yang mana? Kam, bima, kaifa, atau aina? Maka yang lebih tepat adalah kam. Yang memiliki mana? Berapa? Kami sa'atul an, jam berapa sekarang? As-sa'atul an fil wahidati tamaman. Sekarang jam 1 tepat. Nah, terus selanjutnya ada ya titik-titik isyrab al-asiro. Di sini ada kata ya. Nah, ada kata ya mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan terlebih dahulu. Nah, di sini ada pembahasan. Eh, ya itu adalah sebagai harfu nida atau sebuah kata panggilan. Wahai atau ya. Ya Muhammadu. Nah, di sini ada kaidahnya. Ketika harfu ya atau harfu nida bersanding dengan kalimat isim atau nama seseorang, maka di situ ketika satu kata itu atau mufrad, maka wajib menggunakan dhammah akhirnya. Ya Muhammadu, ya Aliyu, ya Hasanu. Itu maka wajib menggunakan dhammah. Nah, contohnya lagi, ya Fatimatu, ya Zainabu, ya Aisyatu. Nah, beda lagi ketika harfu nida ini, harfu ya itu, harfu ya bersanding dengan dua kata. Misalkan, ya Rasul, misalkan dari kata Rasulullah, Abu Bakar, atau Abdullah. Maka ketika dua kata yang menjadi satu itu didahului oleh harfu nida atau ya, maka itu wajib untuk kata yang pertama itu berharokat fathah. Maka wajib diharokati fathah. Seperti ini. Nah, maka jadi ya Rasulullah, ya Aba Bakrin, ya Abdullah. Tuh. Mungkin ada lagi ya ya Habiballah. Maka harokat untuk yang kata pertama itu diharokati fathah. Jadi ada bedanya ketika nanti ia itu dilihat kata setelahnya apakah terdiri dari satu kata atau dua kata. Kalau misalkan dari satu kata maka wajib menggunakan dhammah ya Aliyu, ya Fatimatu, ya Hasan, ya Husain, ya Husainu gitu. Namun ketika
ya itu bersambung setelahnya dengan dua kata, maka kata yang pertama itu harus di fathah seperti ini. Ya Rasulullah, ya Abu Bakrin, ya Abdullah. Coba kita masuk ke soal yang tadi. Nah, di sini ada ya. Nah, di sini jawabannya ada Ali semua. Namun bedanya di huruf atau harokat akhirnya. Yang pertama itu aliyan. Nah, itu ada fathaten, aliyi, kasroh, aliyah. Nah, itu fathah dan yang terakhir aliyu. Nah, sesuai dengan kaidah sebelumnya, jika setelah huruf ya atau harfu nida itu hanya satu kata, maka dia wajib menggunakan dhamma. Maka di sini jawaban yang lebih tepat adalah aliyu. Berarti ya aliyu ishrab al-asira. Terus selanjutnya ke pembahasan, mungkin ini ada pembahasan baru. Ini kita masuk lagi ke pembahasan al-jami'atu titik-titik jiddan. Nah, coba kita masuk lagi ke pembahasan ya di sini. Nah, di sini mungkin tentang al-mubtada dan khobar. Ini ada contoh al-masjidu wasi'un. Al-faslu kabirun. Masjid ini luas. Al-faslu kabirun. Kelas ini besar. Al-kitabu jadidun. Buku ini baru. Ini adalah mubtada dan khobar. Namun ini jenis mubtada dan khobar yang muzakkar. Kenapa muzakkar? Karena di sini tidak kalimat masjid, faslun, kitabun itu tidak memiliki tak marbutoh. Nah, namun sebaliknya, ketika kata tersebut memiliki tak marbutoh, maka itu masuk kepada isim yang muannas. Maka eh, khobarnya itu harus mengikuti mubtada'nya. Di sini contohnya al-madrasatu wasi'atun, al-maktabatu kabiratun. Al-madrasah sekolah ini luas. Al-maktabah perpustakaan ini besar. Ad-darajatu jadidah. Sepeda ini baru. Nah, di sini ketika kata depannya itu adalah muannas atau mudzakkar, maka di belakangnya juga harus mengikuti yang di depan. Muzakkar antal muannasnya. Di sini ada contohnya al-madrasah itu disebut dengan mubtada. Nah, wasi'atun itu disebut dengan al-khobar. Jadi perbedaannya antara mubtadanya itu apakah kata di depannya itu berupa mudzakkar atau muannas, maka khobarnya itu juga harus mengikuti mudzakkar atau muannas. Mungkin kita kembali lagi ke soal yang tadi. Al-jami'atu titik-titik jiddan. Nah, coba kita perhatikan al-jami'atu itu merupakan mudzakkar atau muannas. Nah, karena di sini ada tak marbutohnya di belakang, maka ini merupakan isim yang muannas. Maka kita cari jawaban di antara yang empat ini yang memiliki tak marbutoh juga. Nah, gitu. Tanpa harus memikirkan arti dari setiap jawaban itu. Maka yang lebih sesuai adalah al-jami'atu kabiratun jiddan. Kampus ini besar sekali. Itu. Nah, terus selanjutnya ada hasanun yajri fi al-maidan al-wasi masaan. Nah, di sini kembali kepada kaidah yang tadi harfu jar. Di sini ada kalimat dua kalimat yang mana didahului oleh harfu jar. Maka ketika didahului oleh harfu jar, maka wajib di kasroh. Maka kita cari jawaban yang di kasroh di belakangnya. Nah, itu jawaban yang pertama. Al-maidani al-wasi'i. Hasan yajri fil maidani al-wasi' masaan. Hasan lari di lapangan yang luas di sore hari. Nah, ini juga sama hadhihi mar'atun titik-titik ya, sama seperti sebelumnya yang tentang mubtada khobar. Di sini mar'atun. Nah, katanya ini diakhiri oleh tak marbutoh. Maka di jawaban kita harus juga mencari yang memiliki tak marbutohnya.
Maka di sini yang hanya memiliki ciri tersebut yaitu jami jamilatun. Jadi hadhihi mar'atun jamilatun. Itu adalah jawaban yang sesuai. Nah, mungkin untuk penjelasan di APT Kuwait 1 ini kita cukupkan dulu. Semoga penjelasan dari setiap soal-soal dan pembahasannya bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan bisa menambah ilmu dalam bahasa Arab. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.